Tentu proses itu membutuhkan waktu. Yang kedua adalah kami di tim 8 yang dibentuk oleh Koalisi Perubahan dan kemudian dipercaya oleh Mas Anies melakukan proses penjaringan calon wakil presiden. Sejauh ini sudah ada 5 nama yang terus-menerus kami dalami, kami bangun komunikasinya untuk kemudian bisa saling melengkapi satu sama lain. Hal yang paling fundamental adalah bagaimana kepemimpinan ini sebangun dan sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia. Jadi faktor kualitatif dan faktor kuantitatif itu menjadi prasyarat utama dalam menentukan pasangan calon. Kami juga berkeliling dari tim 8 ini ke banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya untuk meminta masukan siapa kira-kira yang pantas mendampingi Mas Anies ya. Jadi kami banyak melakukan ta'aruf, dialog, diskusi dengan banyak tokoh untuk kemudian mendapatkan insight-insight yang selama ini tidak tercapture melalui beberapa riset yang kuantitatif. 3 orang ini di antara yang paling utama, tetapi perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi apapun maka 2 patokannya, 1 menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja, kesepakatan kita bersama, the sooner the better. Kenapa? Waktu kampanye kita pendek dan menentukan quote and unquote katakan nunggu godot nggak pasti. Kita tidak boleh bergantung nanti Mas Ganjar calonnya siapa, Pak Prabowo nggak ada. Kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita. Nanti akan dalam sehari 2 hari ini akan ada kejutan. Pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari 2 hari. Jangan-jangan besok sudah terjadi. Dulunya siapa, Pak? Sudah ada belum? Belum ada clue. Ciri-cirinya, Pak. Belum ada clue. Nah, makanya itulah bagian dari kami dari nanti bukan ada namanya moment of surprise. Belum nih Mas. Iya. Cawapres itu sudah kita putuskan di tim 8 dari 1 nama ya. Dan kemarin Mas Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim 8 ke Pak SBY dan Mas AHY. Hari ini ke Pak Surya Paloh, nanti ke Presiden PKS dan Habib Saleh. Kapan diumumkannya itu hasil konsultasi Mas Anies kepada ketiga petinggi partai. Jadi hasil yang sudah kita lakukan jadi memutus 1 nama dan kemudian Mas Anies melakukan laporan kepada ketua umum partai. Kapan kita umumkan? Nanti kita rapatkan habis ini kapan Mas Anies akan umumkan itu ke publik. Kandidat cawapres pilihan Anies yang bakal diumumkan. Ini profilnya. Dikutip dari merdeka.com, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan sudah memutuskan calon pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Paling lambat, Anies akan mengumumkan nama cawapres pada 16 Juli. Kami sepakat biar Mas Anies yang menyampaikan, kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya Jumat 2 Juni. Willy masih menutup rapat-rapat calon pendamping Anies tersebut, termasuk jenis kelaminnya. Jenis kelamin tua muda dari dalam atau luar kita tunggu saja, katanya. Nama yang menguat mendampingi Anies adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Disinggung nama yang bakal diumumkan Hovifah atau AHY, Willy meminta publik bersabar. Yang pasti, sosok tersebut memiliki kecocokan dengan Anies Baswedan. Sabar saja tunggunya, kalau enggak surprise lagi. Kalau enggak cocok dia suruh pulangin lagi ke tim itu, katanya. Hovifah mulai menyita lampu sorot panggung politik tanah air setelah sosoknya tampil membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dalam sidang umum MPR 1998 silam. Tentu saja banyaknya sorotan lampu politik tersebut bukan tanpa alasan. Pidato politisi kelahiran 1965 ini menjadi pidato kritis pertama terhadap pelaksanaan Orde Baru dalam ajang formal nasional setingkat sidang umum MPR.
Tak pelak hampir segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat itu didominasi fraksi Karya Pembangunan Golkar, fraksi ABRI dan fraksi Utusan Golongan dibuat terperanjat dengan pidato yang menohok jantung para penguasa Orde Baru tersebut. Bukan hanya kritik, aktivis organisasi ini juga menyampaikan berbagai kekurangan dan kecurangan Pemilu 1997 seraya melengkapi pidato dengan berbagai ide tentang demokrasi, keberanian sekaligus kecerdasan Parawansa dalam menghadirkan kritik terhadap pelaksanaan rezim Orde Baru yang tengah berkuasa, sekaligus menjadikan sosoknya sebagai politikus yang disegani di tanah air. Pada 27 Oktober 2014, Hovifa Indar Parawansa dilantik sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo. Jabatan ini diemban Hovifa sampai 17 Januari 2018. Di awal 2023, nama Hovifa juga ramai dibicarakan sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang akan turut serta di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono adalah putra sulung dari Presiden SBY dengan Kristiani Herawati yang dilahirkan pada 10 Agustus 1978. Ia menikahi Anissa Larasati Pohan pada awal Juli 2005. Beberapa bulan setelah menikah, Agus Harimurti meninggalkan istrinya untuk bertugas sebagai pasukan PBB ke Afghanistan selama kurang lebih 1 tahun. AHY menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer tahun 2000. AHY kemudian mengambil gelar master di bidang Strategic Studies di Institute of Defense and Strategic Studies, Nanyang Technological University, NTU, Singapura pada 2006. Pada Maret 2012, Kapten Infanteri AHY meraih 3 penghargaan, yaitu Distinguished International Honor Graduate, Medali The Order of Saint Maurice, dan The Commandant List dari Sekolah Militer Angkatan Darat di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat. Prestasi dan karirnya dalam bidang kemiliteran terpaksa harus terhenti. Pada tahun 2016, AHY yang masih mayor secara resmi mengundurkan diri dari TNI. Keriuhan Pilgub DKI 2017 memaksa SBY turun gunung, hingga akhirnya memutuskan untuk mencalonkan Agus sebagai Gubernur Jakarta, didampingi oleh Silviana Murni yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI. Namun mereka kalah. AHY pun kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan sudah memutuskan calon pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Paling lambat, Anies akan mengumumkan nama Capres pada 16 Juli. Kami sepakat biar Mas Anies yang menyampaikan, kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya Jumat 2 Juni. Willy masih menutup rapat-rapat calon pendamping Anies tersebut, termasuk jenis kelaminnya. Jenis kelamin tua muda dari dalam atau luar kita tunggu saja, katanya.